Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya pada kesempatan ini dengan judul mencintai dan mencurahkan waktu untuk beribadah. Tidak sempurna keimanan seorang muslim sebelum ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menaati perintah dan menjauhi larangannya, serta mencintai beribadah kepada Allah. Dengan mencintai Allah, maka seorang muslim akan disibukkan dengan ibadah wajib dan sunnah, selalu menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal-amal lainnya yang diridai oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Selain dari itu, ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, baik dalam urusan keluarga, tetangga, maupun persahabatan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang dalam perjalanan, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Muslimin, dalam beribadah kepada Allah, hendaknya kita selalu berusaha menikmati dan merasa nyaman dalam menjalaninya. Inilah jalan terpenting agar ibadah kita itu diterima oleh Allah, sekaligus dapat merasakan faedah dan buah dari ibadah tersebut. Kaum muslimin, dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda yang artinya, Tuhan kalian berfirman, wahai ibnu Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Wahai ibnu Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Jangan jauhi aku. Jika kamu menjauhiku, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kemiskinan dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Muslimin, hadis kursi ini dengan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman juga di dalam hadis kursi,
Wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku dan beramallah semata-mata karena menaati dan mencari ridhoku. Maka aku akan memenuhi hatimu dengan rasa qanaah dan ketenangan. Aku akan menebarkan berbagai macam kebaikan untukmu dan memenuhi segala kebutuhanmu. Wahai anak Adam, janganlah menjauhiku, janganlah mengingkari perintahku. Kalau tidak, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran dan merasa kurang terus. Aku akan menjadikan amal-amalmu tidak berfaedah. Aku akan membiarkan dunia menguasaimu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketenangan dan kenyamanan jiwa juga bisa diraih dengan mengiring ibadah dengan usaha mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW bersabda, matahari sama sekali tidak terbit kecuali diutus di samping kanan kirinya 2 malaikat. Maka malaikat tersebut berseru, dan seluruh penduduk bumi mendengar seruan tersebut, kecuali 2 makhluk yang tidak mendengarkan. Wahai manusia, menujulah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya sedikit tetapi cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi melupakan Tuhan. Dan matahari sama sekali tidak terbenam kecuali diutus di samping kanan kirinya 2 malaikat, keduanya berdoa, ya Allah, berilah segera pengganti kepada orang yang menginfakkan hartanya, dan berilah segera kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau orang yang pelit. Kaum muslimin, artinya apa? Bahwa berorientasi dunia dan terlena dengan kelezatan dunia termasuk perbuatan yang sangat membahayakan karena merupakan ibadah kepada Allah. Sebaliknya, menyedekahkan harta terdapat kebaikan, karena Allah akan segera melimpahkan rezeki dan memberikan ganti dari harta yang telah diinfakkan. Adapun orang yang bakhil dan menahan hartanya akan segera mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Kaum muslimin, amal ibadah untuk akhirat sebenarnya juga adalah sarana jalan untuk mendapatkan duniawi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Kaum muslimin, ayat ini dijelaskan oleh hadis riwayat dari Imam Tabrani, di mana Rasulullah SAW bersabda, hindarilah tujuan duniawi semampu kalian, karena sesungguhnya siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mengungkap kerugiannya. Allah menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Dan barang siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah
akan menghimpun segala kebutuhannya. Allah juga menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Tidaklah seorang hamba yang menuju Allah dengan hatinya, kecuali Allah akan menggerakkan hati kaum mukmin untuk menyambut hamba tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan Allah akan menyegerakan kebaikan atau keberkahan untuknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis di atas sejalan dengan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian lainnya, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang sibuk dengan persoalan duniawi dan mengumpulkan harta benda justru akan semakin sibuk dengan kebutuhannya, sedangkan rezekinya tidak akan bertambah. Manusia yang sibuk dengan masalah-masalah duniawi akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada di pagi hari dan tujuan utamanya hanyalah dunia, maka Allah tidak akan memberikannya sesuatu apapun. Dalam artian, siapa saja yang tujuan hidupnya hanya untuk duniawi, ia akan terhalang untuk taat kepada Allah dan sama sekali tidak akan mendapatkan pahala. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sedih karena urusan duniawi, berarti ia marah kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Siapa saja yang terbebani dengan segala urusan dunia sampai lelah dan kusut, berarti dia tidak ridho dengan apa yang telah dilakukannya, sekaligus tidak menerima qada dan takdirnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita menerima, ridho, lapang dada dengan berbagai kesulitan yang menimpanya, sehingga tidak terperas otak kita untuk urusan dunia saja. Karena sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menumbuhkan ketenangan, keridhaan dan kesehatan. Sebaliknya,
taat kepada Allah itu akan menghilangkan kekusutan dan kekalutan pikiran, memperbanyak rezeki, serta memudahkan jalan kebahagiaan dan kesuksesan. Inilah jalan yang benar, menyeimbangkan antara ukhrawi dengan duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15 sampai 16. Menyeimbangkan antara amal, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengar serta taatilah, dan nafkahkanlah, sedekahkanlah yang baik untuk dirimu. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.